Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tafukku biha al-usub wa ala alihi washabihi wasallim amma ba'du. Saudara-saudaraku dakwah media Aswaja, alhamdulillah kali ini kita kembali di dalam acara Tanya Gus. Ini beberapa waktu yang lalu ada sahabat dakwah media Aswaja yang memberikan pertanyaan kepada kami, yaitu pertanyaan yang pertama, cuman bagi si penanya, orang yang bertanya tidak berkenan untuk disebutkan identitasnya. Pertanyaan pertama yang ditanyakan adalah bagaimana orang yang sholat subuhnya kesiangan. Artinya dia tidur dari malam, terus bangunnya kesiangan sampai setengah 6, setengah 7, atau sampai jam 8 bahkan. Ini hukumnya bagaimana? Dijawabkan. Jadi yang pertama yang harus kita bahas adalah waktu sholat subuh. Subuh itu waktunya kapan? Subuh itu dimulai sejak munculnya fajar shodiq. Jadi subuh itu dimulai waktunya, masuk waktu subuh dimulai sejak munculnya fajar shodiq ila tulu isyamsi, sampai terbitnya matahari. Apabila sudah muncul fajar shodiq, fajar itu ada dua, ada fajar kadzib, ada fajar shodiq. Fajar kadzib itu fajar yang muncul awal kali, melintang dari timur ke barat. Kalau fajar shodiq memanjang dari utara ke selatan. Apabila fajar shodiq ini sudah muncul, maka masuklah waktu subuh. Dan ini akan terus berada dalam waktu subuh sampai munculnya terbitnya matahari. Ketika matahari terbit, maka waktu subuh sudah hilang. Jadi kalau ada orang tertidur, dia tidur dari malam sampai dia bangun, dan bangunnya matahari sudah muncul, entah itu setengah 6, jam 6 atau jam 7, dan matahari sudah muncul, maka waktu subuh sudah habis. Yang perlu dia lakukan adalah dia segera untuk mengambil wudhu dan dia langsung melaksanakan sholat qadha subuh. Langsung diqadha subuhnya. Kalau tidurnya itu di luar waktu subuh. Tetapi kalau sudah masuk waktu subuh, sudah adzan subuh, dia baru tidur, maka lalu bangunnya ketika matahari terbit, dia tetap wajib qadha, dan selama dia tidur dia dihukumi dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidurnya setelah masuk waktu subuh. Kalau tidurnya sebelum masuk waktu subuh, semisal jam 12 malam dia baru tidur, bangunnya dia jam 7 pagi kesiangan, maka dia wajib qadha dan tidak dihukumi dosa. Kenapa? Karena min a'dhuris sholati, sebagian daripada udur-udurnya sholat itu an-niyamu, adalah tidur, wan nisyanu, dan lupa. Jadi jelas ya. Yang pertama, waktu subuh sudah kita jelaskan. Yang kedua, bagaimana hukumnya orang yang terlambat bangunnya kesiangan. Ada dua, ada yang bangun kesiangan tidurnya sebelum masuk subuh, ada orang bangun kesiangan tidurnya ketika sudah masuk waktu subuh. Dua-duanya wajib qadha subuh, hanya saja perbedaannya yang satu dihukumi dosa, yang satu tidak dihukumi dosa sebab meninggalkan sholat. Adapun pertanyaan yang kedua adalah bagaimana hukumnya orang yang dia punya qadha Ramadan, dia punya qadha puasa bulan Ramadan tahun kemarin. Lalu sampai masuk Ramadan kali ini dia masih belum mengqadha puasa tersebut. Itu hukumnya bagaimana? Yang pertama, puasa yang dia lakukan tahun ini sah, tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah satu, dia mengakhirkan qadha selama 1 tahun, dia tidak mengqadha, apakah ada udzur atau tidak, seperti sakit atau dia perjalanan jauh, selalu dalam perjalanan, tidak pulang-pulang, seperti itu. Kalau seperti itu, dia tinggal mengqadha Ramadan di lain hari. Tetapi kalau dia tidak ada udzur, dia tidak segera mengqadha puasa tanpa adanya udzur, tanpa adanya alasan secara agama, secara syariat, satu, dia wajib membayar hutang puasanya itu dengan cara, dan juga dia wajib untuk membayar fidyah. Apa fidyah itu? Memberi makan kepada fakir miskin. Jadi
Perbedaannya yang pertama, dia mengakhirkan qada Ramadan karena ada alasan udzur, yang mana alasan itu secara agama. Yang kedua, tidak ada alasan secara agama, tidak ada udzur secara syariat. Nah, yang tidak ada udzur secara syariat, dia wajib mengqada sekaligus membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada fakir miskin. Kalau yang ada udzur secara syariat, sakit dan yang lain sebagainya, dia hanya wajib qada tanpa membayar fidyah. Jadi jelas untuk pertanyaan yang pertama dan juga pertanyaan yang kedua. Mungkin demikian yang bisa kami jawab. Apabila memberikan manfaat dan juga ada kebenaran di dalam apa yang kami sampaikan, ini murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kesalahan, kami siap dan kami sangat senang apabila kami diberikan kritikan yang membangun kepada kami. Sekian dari kami, dakwah media Aswaja, Muhammad Baiz Khalili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.